Silakan kejar dunia, tapi kejar dunia untuk menggapai kehidupan akhirat, bukan mengejar dunia melalaikan diri kita sehingga menyebabkan kebinasaan bagi kehidupan akhirat kita. Di saat kau merasa sendiri dan kau merasa ada sesuatu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum bapa, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu ketika ada dua kabilah yang dalam satu versi referensi sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Katsir, yaitu kabilah Bani Haris dan Bani Harisah. Mereka antara dua kabilah ini berdebat saling bangga membanggakan antara satu dengan yang lainnya. Sampai kemudian perdebatan saling bangga membanggakan antara satu dengan yang lain tersebut, mereka berkunjung ke kuburan atau pemakaman. Mereka kemudian saling menghitung kuburan nenek moyang mereka yang telah berjasa dalam perjalanan kehidupan. Lalu mereka saling membanggakan antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika kemudian peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah SAW dan terkenal ketika itu, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Alhaakumut takasur, bermegah-megahan melalaikan dirimu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan-kuburan, pemakaman-pemakaman untuk kemudian bangga membanggakan antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seringkali dalam kehidupan kita ini banyak hal yang melalaikan diri kita. Inilah satu di antaranya bangga membanggakan keturunan. Begitu juga kemudian dikatakan yang sering kali melalaikan waktu kita adalah persoalan harta kita dan angan-angan kosong kita. Jadi setidaknya ada tiga hal yang sering kali melalaikan diri kita. Pertama adalah anak keturunan, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah angan-angan kosong. Maka ayat ini mengingatkan kepada diri kita, berhati-hatilah dengan tiga poin tersebut, jangan sampai kemudian melalaikan waktu kita. Sekaligus ayat ini mengingatkan diri kita agar kemudian bijaklah dalam mensikapi bergulirnya waktu. Karena filosofi waktu adalah waktu yang lalu telah berlalu, takkan mungkin datang lagi. Waktu yang akan datang belum tentu milik kita. Waktu sekaranglah milik kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh terlalu larut dengan masa lalu kita, apalagi dengan kesedihan dan kegagalan, sebab itu menjadikan kita sebagai orang yang pesimis, bukan menjadi orang yang optimis. Kita tidak boleh pula kemudian terlalu sibuk memandang masa yang akan datang, sebab kalau itu terjadi akan jadilah kita sebagai penghayal-penghayal dalam kehidupan keseharian kita. Jadikan masa lalu kita sebagai pelajaran berharga bagi diri kita untuk mengisi masa sekarang kita. Silakan buat planning yang matang untuk masa yang akan datang kita, tapi tanpa melalaikan masa sekarang kita. Maka Bapak-Ibu sekalian, agar kemudian waktu-waktu kita tidak sia-sia dan tidak lalai, ada beberapa hal yang kemudian harus kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Pertama, senantiasalah zikrul maut. Ingatlah akan kematian kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian tidak saja menghampiri orang yang sudah tua, yang muda pun akan dihampiri oleh kematian. Ibaratnya pohon kelapa, buahnya itu yang tua jatuh, yang mumbang pun juga jatuh. Kematian tersebut tidak saja menghampiri orang yang sulit ekonominya, tetapi yang kaya pun akan dihampiri oleh kematian. Kematian tidak mesti diaba-abakan dalam bentuk sakit terlebih dahulu, karena tidak sedikit kadangkala yang sehat tahu-tahu mendadak meninggal dunia, justru kadangkala yang sakit-sakitan justru panjang umurnya. Maka terkenal satu cerita Pak Bu dalam satu referensi saya baca,
Dulu pada masa dinasti Abbasiyah, ada seorang yang sudah 15 tahun sakit parah. Kemana-mana dia berobat tak sembuh-sembuh. Puncak sakitnya tersebut, dia sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Bahasa sekarangnya dalam kondisi koma. Tidak ada lagi upaya medis yang bisa dilakukan. Karena dia diperkirakan akan meninggal dunia, dia pun sudah ditempatkan di satu kamar yang khusus diperuntukkan bagi orang yang akan meninggal dunia. Tetapi rupanya Allah berkehendak lain. Allah sadarkan dia, Allah sehatkan dia, Allah panjangkan umurnya. Saking panjang umurnya, dia pun kemudian berkesempatan menguburkan orang-orang yang menggalikan kuburannya yang telah menyiapkan kuburan untuknya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang dan paling dekat dengan kita, kita kemudian senantiasa hendaklah ingat akan kematian kita. Inilah yang kemudian yang akan menjauhkan diri kita dari kelalaian mensikapi bergulirnya waktu dalam kehidupan keseharian kita. Yang kedua, agar kemudian waktu-waktu kita ke depan berkualitas, agar waktu-waktu kita ke depan beruntung, bahwa hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, hari kemudian hari yang akan datang kemudian lebih baik daripada hari ini, sehingga betul-betul beruntung kita, hendaklah kemudian kita senantiasa qisarul amal, perpendek angan-angan, jangan tolul amal, jangan panjang angan-angan. Itu sebabnya Abdullah ibn Umar mengingatkan kepada kita semua. Setelah dia diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah engkau wahai Abdullah ibn Umar di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang menyeberang jalan. Lalu dalam riwayat tersebut Abdullah ibn Umar pun kemudian memberikan nasihat. Idza amsayta fala tantazir sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa. Bila engkau berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya waktu pagi. Bila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu datangnya waktu sore. Karena belum tentu lagi waktu yang akan datang tersebut menjadi milik kita. Waktu sekaranglah yang menjadi milik kita. Maka oleh sebab itu, satu ketika ada seorang sahabat yang disebut namanya adalah Uzaifah bin Yaman. Di satu waktu dia kemudian duduk sendiri, lalu kemudian dia tertawa sendiri. Tak lama setelah itu dia pun menangis sendiri. Maka sahabat lain yang menyaksikan kejadian itu merasa heran lalu bertanya kepadanya, "Ya Huzaifah, apa yang menyebabkan engkau tertawa sendiri? Dan apa pula yang menyebabkan setelah itu engkau pun menangis pula sendiri?" Kata Huzaifah ketika itu, "Yang membuat saya tertawa sendiri, pertama adalah melihat orang yang lalai kepada Allah, sedangkan Allah tidak pernah lalai pada dirinya. Karena Allah itu adalah innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat, mengawasi dan mengamati dirimu. Yang kedua, melihat orang yang mengejar-ngejar kehidupan dunia, sementara dia tidak sadar dia pun sesungguhnya dikejar-kejar oleh kematiannya. Inilah yang seringkali membuat kita lalai. Kita sering mengejar-ngejar dunia, padahal tanpa kita sadari dunia ini sesungguhnya hanya tidak lepas dari 3 hal. Yang milik kita hanya 3 hal. Pertama, yang kita makan. Itu pun yang kita makan ujung-ujungnya pasti dia busuk. Yang kedua, yang milik kita adalah yang kita pakai. Itu pun ujung-ujungnya seluruh yang kita pakai akan lapuk. Yang ketiga yang menjadi milik kita, itulah yang kita sedekahkan, itulah yang kita belanjakan. Inilah yang tidak akan busuk, inilah yang tidak akan lapuk dimakan oleh zaman. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, silakan kejar dunia, tapi kejar dunia untuk menggapai kehidupan akhirat, bukan mengejar dunia melalaikan diri kita sehingga menyebabkan kebinasaan bagi kehidupan akhirat kita. Lalu kemudian yang ketiga yang menyebabkan Uzaifah bin Yaman itu tertawa sendiri adalah melihat orang-orang yang senantiasa disibukkan oleh mengumpul-ngumpul hartanya, sementara kemudian dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia akan kemudian dihitung-hitung pula, disebabkan karena harta itu kemudian dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang membuat Uzaifah bin Yaman itu menangis sendiri, pertama adalah firaqul ahibbah,
teringat dengan peristiwa berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah meninggal Rasul tidak akan ada orang yang bisa menggantikan kemuliaan Rasulullah. Yang kedua adalah haulul matla', membayangkan dahsyatnya kematian. Dan yang ketiga, al-wukuf baina yadayillah wa la adri a ilal jannati yu'mar bi au ilan nar. Ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar, Uzaifah bin Yaman yang sudah dikatakan besar kuat dugaan masuk surga, tapi ternyata dia masih meragukan dirinya. Akankah dirinya nanti dikumpulkan di padang mahsyar termasuk orang yang diperintahkan masuk surganya Allah, atau jangan-jangan termasuk orang yang diperintahkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau pola-pola seperti ini kita wujudkan pada diri kita dalam urusan dunia, jangan suka berangan-angan, jangan suka memperpanjang hayalan kita, sebab itu akan melalaikan waktu-waktu yang kita miliki. Lalu kemudian yang ketiga, agar kemudian kita tidak lalai mensikapi bergulirnya waktu dalam keseharian kita, hendaklah senantiasa banyak muhasabah, koreksi dan introspeksi diri. Bapak Ibu sekalian, jika tiga ini kita lakukan, kita sekarang masih berada di bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah naik dan meningkat. Maka kalau tiga ini kita wujudkan, insya Allah waktu kita tidak lalai. Insya Allah waktu-waktu kita akan bermutu, akan berkualitas, akan terjadilah perubahan dan peningkatan kualitas diri kita. Dari kemarin yang tidak baik menjadi baik, dari kemarin yang sudah baik menjadi lebih baik. Kalau tiga hal ini kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama sekali lagi adalah zikrul maut, ingatlah akan kematian kita. Yang kedua adalah qisarul amal, perpendek angan-angan kita. Dan yang ketiga adalah muhasabah, koreksi dan introspeksi diri. Yang namanya koreksi dan introspeksi diri adalah mencari dan menghitung letak kelemahan, kekurangan, kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kalau kita menyibukkan diri dengan hal ini, maka insya Allah kita akan tahu di mana letak kekurangan kita, seberapa besar dan seberapa banyak dosa kita, sehingga kemudian muncul tekad baru. Saya harus memperbaiki diri terkait dengan kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa yang saya lakukan. Sehingga akhirnya dari waktu ke waktu kita tidak lalai, kita menjadi orang beruntung, orang yang dari waktu ke waktu terjadi kenaikan dan peningkatan kualitas diri, kualitas ketakwaan, kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi seperti ini tentu sangat cocok dengan kita yang masih berada di bulan Syawal, yang arti Syawal itu adalah naik dan meningkat. Inilah mungkin sedikit tausiah mengingatkan kita, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Semoga kita termasuk orang yang terhindar dari kelalaian dalam mensikapi bergulirnya waktu. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang beruntung, orang yang meningkat dari waktu ke waktu kualitas diri, kualitas amal dan kualitas ketakwaannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.